kita semua dari Akhir Kisah Cinta Sidul. Jadi ini ada Abi Kartubi berperan sebagai anaknya Atun. Iya benar. Kalau panggilan kesayanganku Gemblong. Saya mau sebagai Zainab. Yang ini Atun, Sutikano sebagai Atun. sampai nggak identitas diri, sampai nggak tahu yang mana yang asli, mana Dia yang juga benerannya. ngomongnya Abi langsung nama asli. Nama aslinya udah lupa dia. Padahal kamu udah pada itu. Saya Rebong berperan sebagai Dul Abdullah. Ya pokoknya itu lanjutannya dari Sidul The Movie 1, kemudian Sidul The Movie 2. Nah ini tuh nggak mau, Bang Rano nggak mau bilang ini Sidul The Movie 3, tapi adalah Akhir Kisah Cinta Sidul. Jadi emang di film ini akan menjawab pertanyaan semua orang yang selalu menjadi pertanyaan adalah siapa nih yang dipilih, Sarah apa Zainab gitu kan. Nah ini yang akan dijawab di film ini gitu. Gimana nih anak? Ya sih kan kita baru 3 tahun nih, langsung pas lagi kan. Enggak. Kan kalau kita semua kan udah jalan dari 27 tahun yang lalu. Sinetron Sidul tuh kan tahun 92 Udah capek juga kali ya 27 tahun ya. Nah, anak-anak ini kan baru masuknya di tahun 17. 17. Tiba-tiba kita mau pamit. Sedih. Tapi kan keluarganya dapet, Cing. Tapi kan ini kan bukan Sidul yang berhenti, akhir kisah cintanya. Ngarep. Kode keras. Ngarep sambungan. Mudah-mudahan Papa Rano mah denger ini ya. Iya kan? Iya benar. Ya kayak gitu sih, bawa apa ya, kalau saya nggak, nanti Mbak Uti bisa ngobrol sendiri kali ya. Kan Sidul ini tuh penting gitu buat saya pribadi maupun buat Zainabnya juga gitu. Kita sudah melalui banyakan sukanya sih daripada dukanya, walaupun memang dari tahun ke tahun semakin berkurang, kehilangan anggota keluarga, nggak ada Babe, nggak ada Mas Karyo, bapaknya nih dia nih ceritanya. Tapi ya sejauh ini kita selalu menjalani seperti keluarga gitu. Makanya mungkin orang-orang banyak yang ngeliat kayaknya cerita Sidul ini nih kayak kehidupan asli gitu, kayak beneran banget. Padahal ini kan fiksi gitu. Dan cerita yang memang ternyata bisa hidup selama bertahun-tahun sampai 27 tahun, sehingga mungkin orang-orang bahkan tadi aja ngomongnya udah Atun sebagai Suti gitu kan, udah sampai lupa gitu, sampai nggak tahu yang mana. Soalnya mungkin ini menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Jadi ketika memang sudah harus berakhir, biar bagaimanapun sebuah kisah ada awalnya pasti ada akhirnya. Seperti kata Abi tadi, emang ini harus diselesaikan. Bang Rano juga, Sarah juga, kita sudah sepakat bahwa kita memang harus mengambil keputusan ini. Memang mengakhiri. Walaupun keputusannya kita nggak tahu ya. Benar banget. Benar. Jangan nanya gimana nggak ada ceritanya. Saya aja syuting kita ada 3 alternatif ending, jadi kita nggak tahu nih endingnya seperti apa gitu. Jadi ya nanti aja nonton tanggal 23 Bukan cuma Januari. penonton, kita sendiri sebagai pemain kita nggak tahu endingnya seperti apa. Dul tuh milih Zainab atau Dul milih Sarah atau dia tidak memilih siapapun. Iya. Karena memang tiga-tiganya itu di syuting gitu. Ya sedih sih, bener kata Abi. Kita Papa Dul, Mama Sarah, Bunda Atun kan udah menjalani kisah ini 27 tahun. Kita yang baru masuk di 3 tahun terakhir ini ya Bi, merasa sedih, baru dimulai tapi udah disuruh keluar lagi. Yang nggak disuruh sih. Iya nggak disuruh sih, tapi emang udah gitu kan jalannya. Intinya sebetulnya kan ini akhir dari kisah cinta Sidul, Sarah, Zainab. Tapi Dul itu sebetulnya kan sebuah kehidupan, Mbak. Kehidupan itu tidak akan pernah selesai selama kita masih mau meneruskannya. Walaupun kita mungkin nanti tiada, tapi kan ini dul-dul kecil, ini anak-anak kecil, kalau memang mereka mau meneruskan itu kan bisa. Jadi itu nggak akan pernah habis selama kita tidak ingin mengakhirinya. Selama memang ada masyarakat dan penganggum keluarga kita. Sidul yang masih Ada mengharapkan kita nonton. hadir ya. Kalau kita bikin kagak ada yang nonton, siapa ngapain? Gimana coba Iya. itu? Coba. Mungkin aja, karena Papa juga udah bilang ke aku sama Abi waktu kemarin itu, ini kisah Papa udah selesai. Ini akhirnya kisah Papa dan Ibu Zainab dan Mama Sarah. Tapi kalau kalian benar-benar dan bersungguh mau melanjutkannya, ya ini tugasnya aku sama Abi. Jadi yang memberi ide, ya kalau bisa aku bikin cerita, ya aku yang bikin cerita, gitu kata Papa. Dalam beberapa wawancara sebelumnya sih Bang Rano tuh berusaha menyampaikan bahwa abang tuh
mendidik dalam tanda kutip Ray juga Abi gitu ya, untuk bisa mengikuti seperti tumbuh kembangnya Sidul ya, karakter Sidul yang Bang Rano perankan dari waktu zaman kecil tahun 74 kalau nggak salah. Mendidik sebuah karakter itu memang diperlukan proses gitu, nggak bisa juga dikasih tahu, Re kalau dulu tuh begini nanti begini gitu. Jadi memang semoga sih apa yang dipersiapkan Bang Rano itu bisa kita lihat aja nanti kalau emang responnya bagus dari masyarakat, mereka berdua siap, kita sih akan tetap ada ya Mbak untuk mensupport gitu. Kaminya ini kan sudah cukup Dewasa. matang ya. Dewasa. Ya nih kalau ditanya gitu selalu aku sok menjawabnya Maudi tuh Maudi, Zainab tuh Zainab gitu. Maudi tuh bukan Zainab, Zainab tuh bukan Maudi gitu. Selalu ngomong gitu karena latar belakang kami juga berbeda, cara pendidikan, cara berpikir juga berbeda. Tapi memang dalam beberapa hal gitu adalah gitu saya sebagai Maudi paham kenapa Zainab seperti itu. Saya mengerti apa yang harus saya lakukan untuk merawat si Zainab tetap hidup gitu. Karena kalau ditanya saya langsung gitu, udah kesel banget sama Zainab juga gitu. Ngapain sih gitu ya, udah deh. Dan gitu, kerja aja cari cowok lain aja, udah memulai hidup baru aja deh gitu. Itu bukan gitu. modis sekali ya, Zainab tuh bukan modis sekali kan. Itu bukan modis sekali. Dalam hal itu. Kan sebenarnya gini, dalam 27 tahun itu kita tuh sebenarnya syuting hanya Nggak lama, jadi kita kan putus-putus, nggak langsung 27 tahun gitu kan. Gitu. ada 7 seri, satu seri tuh cuma 13 episode, 26 episode. Jadi total tuh kayaknya cuma 150. Nah, nggak terlalu banyak, nggak sampai ribuan seperti stripping yang sekarang ini. Iya. Gitu. Kita cuma 150-an lah ya kalau nggak salah. Ya. Kayaknya segituan. Dan Jadi kita syuting 13 itu kita breaknya setahun, syuting lagi 26 episode kita breaknya setahun. Malah kita terakhir break hampir 10 tahun ya. Abang sempat sibuk politik kan, jadi kita 10 juga tahun kita nggak baru balik. bikin film layar lebar gitu. Jadi bukan berarti, tapi karena mungkin penonton ngelihatnya kan diputar ditayang ulang tiap Tiap hari, hari, jadi gitu 27 ngelihat tahun langsung hitungannya ya. gitu. Jadi kayak tiap hari gitu. Enggak sih, sebenarnya ada break-breaknya dan cukup lama gitu. Jadi sebenarnya bisa lah memisahkan yang mana asli hidupan pribadi dan enggak gitu. Yang pasti banget itu yang saya kejepit Tanjidor. Ya kan, itu pasti banget itu. Yang kedua ya dibohongin mulu sama Karyo. Udah mahal dipinjemin duit mulu kan. Kisah nyata ya kali ya. Bapak lu tuh bokis. Nah terus ya ributnya sama Bang Mandra gitu. Ya Atun itu kan karakternya sebetulnya kalau boleh dibilang itu 80% diri saya sendiri. Di dalam Sidul Mas Rano itu kan terobsesi dengan karakter Sidul itu dari kecil. Tapi di waktu di film Sidul Anak Betawi itu tidak ada karakter adiknya. Cuman untuk sinetron karena itu kan pasti akan panjang, peluasan cerita, dihadirkanlah saya sebagai adiknya. Kebetulan saya juga sudah bermain di beberapa sinetron atau TV play gitu. Nah jadi akhirnya Mas Rano ngajak saya gitu. Karakternya dibikin seperti hampir 80% diri saya sendiri. Yang agak tomboy, yang masih suka main layangan, yang gak suka make up gitu. Tapi itu nggak mungkin kalau kita sendiri sebagai pemain nggak ngontrol. Ngontrol dari arti kata ya sekarang film sekarang bangun tidur kadang-kadang bulu matanya sudah melenting ya kan. Kalau saya nggak mau karena saya anak kampung. Saya habis main layangan ya keringet basuhi badan saya. Saya nggak mau gitu terlihat cantik ibaratnya gitu loh. Jadi istilahnya mungkin itu yang bisa diterima masyarakat banyak karena dulu itu menghadirkan sesuatu yang alami gitu loh ya kan. Banyak sih momen-momen yang susah kita sebutkan satu persatu ya. Cuman memang yang paling fenomenal itu waktu saat saya terjepit Tanjidor. Masih inget banget kalau di lokasi syuting nih makeup artisnya manggil-manggil. Tuti makeup, Tuti. Enggak Suti kali. Oh, ya, Tun. Tun makeup Tun, Motik. Enggak gitu. Saya lari. Kabur-kaburan gitu. Saya dulu gitu waktu. Tapi kalau sekarang karena saya sudah dewasa, saya udah punya anak, saya mau pakai bedak. Itu kan pendewasaan karakter ya. 27 tahun kan pasti si Atun udah enggak main lagi gitu. Hanya tuh ada pernah waktu itu gini, Nya lagi ngomong gini, hei hendak kemana dirimu? Kat, kenapa bahasa gue Indonesianya tinggi banget? Si Nyanya sendiri sadar gitu, hendak kemana dirimu? Mana apa gue katanya, ulang katanya.
Ya, terus aku masih pertama kali masuk ke dunia acting, dunia sinetron. Jadi masih banyak yang harus belajar. Pernah ada momen waktu itu adegan, udah beberapa kali syuting, beberapa hari syuting, pas adegannya Bang Dul lagi nyupir, Zainabnya disupirin gitu. Nebeng sama Bang Dul. Terus lagi jalan gitu ada orang-orang teriak, "Woi Rano Karno, Rano Karno." Terus aku tiba-tiba dalam momen itu ngeliat gini. Iya ya, aku syuting sama Rano Karno. Beneran loh orang-orang tahu dia Rano Karno, ini beneran ya aku lagi syuting sama Rano Karno gitu. Karena waktu dibilang iya syuting bareng, terus waktu lo syuting bareng-bareng tuh kayak kepikirannya tuh sibuk banget gitu, panik. Oh ngapalin dia lo, oh blockingnya, oh mesti gini, mesti gitu. Jadi belum kebayang, tapi tiba-tiba ada satu momen yang gini, iya ya, ya udah ngetop loh. Hah? Semua orang kenal sama Rano Karno loh gitu, ada momen-momen kayak gitu. Masih banyak banget sih kalau diceritain satu-satu gak selesai-selesai nanti kita. Pernah. Pernah lah. Harus. Tapi baru brojol sih, belum brojol kita waktu itu. Iya belum. Ya belum pasti. dibikin. Tapi Tapi kita baru emang rencana ya. Lo nonton gak yang tayang? Oh yang kalau sekarang sih udah tayangan, yang dulu kan kita masih nonton. Setiap siang kan tuh dari stay ada mulu yang dulu diputar lagi kita terus nonton. Yang ada belum nonton. ya Baru berencana itu. ya emang harus nonton sih waktu Kalau pertama pasti harus nonton. emang harus nonton. Harus nonton, Karena tahu. pas pertama kali aku diterima masuk di keluarga Sidul ini, aku menerima naskah Sidul The Movie 1, ya aku harus nonton gimana sebelumnya. Sebelum aku lahir tuh kehidupan papa gimana, kehidupan mama Sarah tuh kayak gimana. Jadi emang harus nonton, dan aku sebelum syuting tuh nonton dari season 1 sampai season akhir. Itu kan tanggung jawab ya kan, tanggung jawab sama. Karena memang kalau film ini kan nggak bisa berdiri di satu film Sidul The Iya. Movie aja gitu. Latar belakangnya tuh panjang dan kadang-kadang penonton jauh lebih inget daripada kita. Makanya sebelum syuting tuh kita sering baca naskah bareng-bareng, nginget-nginget. Oh iya ya, ini kan dulu gini, dulu gitu, dulu gini gitu. Abang juga tetap harus diingetin gitu. Makanya penting buat yang baru ngumpul masuk ke keluarga Sidul juga untuk nonton lagi biar tahu gitu. Ini juga kan biar tahu bapaknya kayak gimana gitu. Sadar kok bapaknya buluk, sadar. Bukan bapak lo aja buluk, lu juga buluk. Kan Nurun. keturunan. Iya. Berkesan. Kayaknya Berkesan, berkesan enggak, semua ya. berkesan semua. Kalau tantangan mah banyak. Ada tantangan pasti. Yaitu naik sepeda. Kan Mbak lihat badan saya seperti ini. Masih kan badannya nggak ada masalah. Itu susah cingko di belok-belok, itu kan sepeda ontel. Berkesan nih. Antara berkesan. perut ame setang Nah, cing. Jadi kagak jadi lurus belok, terus cing. gitu, nggak, ya nabrak dah sekalian, nggak bisa dibelok, ya itu aja didorong cing pas adegan, nggak bisa digenjot. Ya itu sih kadang kan sama Engkong kita bikin ada konflik dikit sama Engkong. Ya kalau Engkong kan salah satu yang paling keselin mah Engkong Mandra doang gitu mah. Musuh buyutan itu. Tapi sebetulnya itu chemistry yang dibangun untuk selanjutnya. Karena kan dulu kan Mas Karyo sama Mandra kan emang gontok-gontokan kan. Nah sekarang dapat nih anaknya. Gitu loh. Bapaknya udah nggak ada, anaknya dicecer. Iya. Oh iya, lagi pakai apa nah ini? Wireless. Nah, tiba-tiba itunya jatuh ke bawah. Lagi enak-enak kata orang itu pempes lu jatuh. Dia bilang apaan? Tadi pakai wireless diikat ke sini. Iya, di Katanya paha, berotot. di paha, di perut kagak bisa katanya. Di perut kagak Jatuh kuat. ke bawah. Taruhnya di Itu nggak kaki. bisa. Aku sih kebanyakan improv. Aku kalau patokan sama naskah itu kayak gimana gitu, nggak luas aja ngomongnya. Kan kita reading mbak, sebelum syuting kan kita pasti reading gitu. Jadi kita bebasin aja gitu. Tapi yang penting jangan lari ya Bi. Nah, gitu. jangan lari ke Jangan situ lari ya, tapi dari cerita boleh itu. improv tapi Boleh. harus satu alur itulah. Apalagi Aku kalau mangkong udah sama apalagi kan, Manta, ya kan? apalagi kalau mangkong kan ada lawan main, mangkong tuh aku nggak bisa kalau nggak improv. Emang belum bisa untuk lebih improvisasi sih, Iya, karena lawan main kan sama karena Mama. aku di Sidul 1 aku pakai bahasa Belanda kebanyakannya. Terus ya di yang sekarang Sidul 3 kita bilangnya Akhir Kisah Cinta Sidul ini lumayan bisa improvisasi aku, karena aku juga udah mulai berani berbicara, berdialog ke papa, ke mama. Jadi aku kata-kata yang nggak aku suka dan nggak masuk, aku minta diganti sama papa. Dan ada satu dialog yang lumayan panjang itu aku bisa dibilang aku bikin sendiri sih.
Iya. Yes. No premiere, No spoiler. Kan tadi saya bilang, jangankan penonton, kita aja Kita nggak aja tahu, nggak tahu apa akhirnya endingnya. gimana. Nanti kalau misalkan kita ada premier dengan 8.000 orang kita undang udah tahu semua, wah spoiler kemana-mana repot kita nanti. Jadi angguran nih sama-sama nonton tanggal 23 ya, supaya kita tahu. Nonton serempak di mana-mana. Kalau abang sih candanya tahu bener tahu serius tuh. Katanya gini, di bioskop yang di Tambun akhirannya sama Sarah. Kalau yang di Bogor sama Sama Jenab. Jenab. Jadi nonton biar muter katanya gitu. Tahu sih abang bener apa enggak, kita nggak ngerti gimana. Harusnya gitu, jadi semua penonton terpuasi ya kan. Jadi yang fansnya Jenab terpuasi, fansnya Sarah terpuasi. Jadi kalau, enggak aku nonton Jenab, aku nonton Sarah. gitu. Nonton Sarah dia nonton lagi. Double kan nonton. Muter-muter dia nonton mau sama siapa gitu. Tapi itu masih Tapi belum pasti. kalau aku setujuan kayak gitu maksudnya ya, semua puas karena dulu ini ya seperti yang kita bilang ya, yang namanya fiksi tapi kayak orang kenyataan. Makanya kan ada tim Jenab, ada tim Sarah. Ya kan ada yang ke DM ke kita, awas ya kalau jadi sama Jenab, atau untuk provokator. Ya. Bioskop dibakar kalau jadi Mas Sarah. Waduh repot gua katanya. Jenab bego lu Nap, kenapa mau aja sama Sidul katanya. Masalah. Peralatan emak-emak tuh ya yang masuk ke dalam. Kayaknya endingnya dulu naik sekoci, naik Sekoci, kapal apa? iya. Banjir. Banjir sendirian. Sendirian. Kabur dia kemana tuh. Kalau masalah jumlah penonton sih kita, kalau kami ya menyerahkan gimana yang terbaiknya gitu. Tentu kita akan senang sekali kalau memang banyak yang nonton. Karena dari yang Sidul 1, Sidul 2 tuh orang tuh nonton sampai bela-belain pakai Si roda, kursi roda, ada yang pakai bawa tongkat. infus. pakai busa. Iya, nganterin neneknya, nganterin ibunya. Kadang mau saya gendong itu. Jangan ngomong dong, langsung aja gitu. Jadi maksudnya dan ini juga sudah banyak yang nanya, Po ini ibu saya pengen nonton, Po ini bapak saya udah wanti-wanti gitu, ini sekeluarga besar udah siap-siap gitu ya. Kita senang karena ini adalah apresiasi gitu. Jangan hanya melulu soal kisah cinta Sarah dan Jenab, ini tuh adalah apresiasi kita semua sebagai keluarga untuk para penggemar kita. Jadi tolonglah dilihat ini sebagai karya kita sekeluarga bersama. Nggak mudah loh menjaga komitmen 27 tahun gitu. Orang nikahan aja susah ya, ini sama. Kayak kok curcol. Gimana tuh kita nengok. Iya maksudnya kita kan sama-sama. Kita 2 tahun ganti. Kayak kredit mobil. Ya kan maksudnya Mbak Uti juga ada kesibukan, anak udah nikah, udah punya cucu, ini anak sekolah, ini homeschooling, saya juga ada kegiatan lain. Semua kan juga punya kegiatan dan perkembangan masing-masing loh dari 27 tahun yang lalu. Cornelia juga tentu seperti itu. Tapi ketika keluarga Sidul datang, kita punya karya bareng-bareng ya kita semua komit dan memberikan yang terbaik. Inilah yang kita pengen kasih kepada masyarakat gitu loh. Dari hati, dari karya kita semua gitu. Nggak dibuat-buat, nggak hanya untuk sekedar kumpul-kumpul syuting nih. Kalau nggak syuting nggak gitu juga. Kita kan selalu mencari yang terbaik buat semuanya gitu. Halo semuanya, jangan lupa nonton Akhir Kisah Cinta Sidul. tanggal 23 di Bioskop kesayangan Anda. Tanggal 23 Januari ya. Yes. Iya.